Anda bisa menahan diri dari yang halal, maka di luar Ramadan Anda bisa menahan diri dari yang haram. Ya, jangankan yang haram, yang halal saja bisa saya tahan diri saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang puasa itu tidak ada dia melarikan bini orang, pebinor, ya. Tidak ada melarikan laki orang, pelakor. Sebab istri dan suaminya saja bisa dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan yakin kepadaku, agar mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus masjid, yang terhormat para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat tarawih. Alhamdulillah malam ini kita masih sehat dan puasa Ramadan sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Tinggal lebih kurang 5 hari lagi Bapak. InsyaAllah hari Rabu tanggal 10 April 2024 hari raya Idul Fitri. Jadi kita berpuasa tinggal besok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, Selasa malam sudah bertakbiran. Baik Bapak Ibu, di 10 malam terakhir ini anak-anak ya, judul kajian kita pertama i'tikaf, kedua zakat fitrah dalam waktu yang singkat ini. Jadi Bapak Ibu, semakin ke hujung bulan Ramadan ini kita harusnya semakin bersemangat, bukan semakin ke hujung semakin malas. Musaji berkurang jamaahnya, pasar lebih ramai ya, pasar lebih ramai daripada musaji. Tapi alhamdulillah musaji kuatul ummah jamaahnya masih banyak ya. Kata Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam qadar, malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir.
Jadi Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjil ya. Malam 21 atau 23 atau 24 atau 25 ya. Atau 27 atau 29. Sengaja tidak diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu malam Lailatul Qadar tanggal malam 27, maka orang ramailah beribadah di malam 27 itu saja, malam lainnya tidak. Jadi kita berusaha mengisi 10 malam terakhir ini, diantaranya dengan beriktikaf di masjid. Karena kita tahu Bapak Ibu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Lebih kurang 83 tahun 6 bulan. Umur kita sampai 83? Belum tahu ya. Karena umur umat Nabi, kata Nabi, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dan 70. Memang ada yang 80, ada yang 90, ada yang umurnya 100, ada yang 150? Tidak ada ya. Baik, makanya kita disunatkan, Bapak Ibu, disunatkan beriktikaf. Apa itu iktikaf ya, arti anak ya? Ini bacanya i'tikaf, pakai qaf, bukan pakai qaf, pakai kaf. Bukan i'tikaf, tapi i'tikaf ya. I'tikaf itu secara bahasa artinya menetap di satu tempat, konsentrasi melakukan suatu pekerjaan ya. Jadi menetap di satu tempat, serius melakukan sebuah pekerjaan, itu artinya i'tikaf. Baik konsentrasinya dalam hal yang baik ataupun dalam hal yang buruk. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada umatnya yang menyembah patung. Di dalam surat Al-Anbiya, ma hazihi tamasil allati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kamu beriktikaf di depannya? Jadi orang yang menyembah patung, Bapak Ibu, itu dia beriktikaf. Ini patung-patung banyak, dia beriktikaf di depan patung. Jadi bertekun di satu tempat, konsentrasi menyembah patung. Ini yang buruknya nih Bapak Ibu ya. Jadi beriktikaf itu apa? Menetap di satu tempat, serius konsentrasi melakukan sebuah pekerjaan. Kalau anak-anak kita ada yang main video game, PlayStation sampai pagi, itu namanya mereka itu beriktikaf di depan PlayStation. Sekarang banyak warung-warung kopi Bapak Ibu ya, lapo-lapo kopi. Ya. Tadi saya lewat di sini ada lapo kopi masih ramai, anak-anak muda pakai motor. Mereka beriktikaf di lapau-lapau kopi. Sementara orang beriktikaf di masjid. Jadi begitu. Jadi iktikaf itu apa? Menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Jadi menetapnya bukan di warung-warung kopi. Itu namanya iktikaf di warung kopi. Menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Ada juga yang menetap di masjid tapi lalu saja. Ya, jadi syaratnya 2, menetap di masjid dengan niat beriktikaf, dengan niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dalilnya? Ada. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu pergauli istrimu kalau kamu sedang iktikaf di masjid. Ya. Jadi suami istri Bapak Ibu di siang hari tidak boleh berhubungan. Ya. Dulu sudah saya bilang
bulan Ramadan ini kita disuruh menahan diri dari yang halal ya. Ini makan, minum dan hubungan suami istri sejak dari azan subuh sampai azan maghrib haram. Ya. Kenapa itu? Allah menyuruh kita mengendalikan diri. Coba kau tahan dirimu dari makan, dari minum, hubungan suami istri, dari azan subuh sampai azan maghrib. Ini kan halal ini. Makanan-makanan kita halal. Kita beli dengan uang kita. Ini istri kita, ini suami kita halal. Sudah nikah. Oleh Allah diharamkan haram. Tapi haramnya cuma sementara. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Untuk apa itu? Kalau Anda bisa menahan diri dari yang halal, maka di luar Ramadan Anda bisa menahan diri dari yang haram. Ya, jangankan yang haram, yang halal saja bisa saya tahan diri saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang puasa itu tidak ada dia melarikan bini orang, pebinor. Ya. Tidak ada melarikan laki orang, pelakor. Sebab istri dan suaminya saja bisa dikendalikan. Tapi malam hari boleh. Malam hari boleh ya. Tapi kalau beriktikaf kita konsentrasi mendekatkan diri pada Allah, memutus koneksi-koneksi dengan dunia. Kalau Nabi Muhammad iktikafnya malam 20 langsung masuk ke masjid malam ke-20. Tidak keluar lagi Bapak Ibu. Keluarnya nanti malam takbiran. Makan di masjid, tidur di masjid, mandi di masjid. Ya. Kalau kita mungkin tidak bisa 10 hari full ya. Karena kita masih menggaleh, ada yang karajo. Ya, apalagi menjual baju baru. Ya, karena kita masih mencari dunia juga. Jadi kalau tidak bisa berapa bisanya? Ya, bisa sejam, 2 jam. Biasanya Bapak Ibu sudah sholat tarawih nanti mungkin Bapak Ibu pulang dulu, baru masuk ke masjid lagi, bawa bantal, bawa selimut. Ya, kalau di masjid disediakan makanan ya alhamdulillah. Di Masjid Raya Sumbar sampai 1000 yang iktikaf Bapak Ibu. Di sini ada iktikaf? Ada ya? Alhamdulillah. Apa kerja di kita? Baca Quran, beristighfar, ya, mengingat kematian, mengingat dosa-dosa kita. Wabki ala khati'atika, tangislah dosa-dosamu. Yang tahu jodoh awak ya, Pak Surang. Ya. Jadi sudah berwudu malam-malam, sholat sunat sudah berwudu, baca Quran, lalu berdoa pada Allah. Akui dosa-dosa kita ya Allah. Ambo dulu ketika muda suka mencilok jambu. Ambo berdosa ya Allah. Ambo ketika muda suka pakai you can see, rok mini, Sarawak Sampi. Ambo kok paling seksi ya Allah. Banyak laki-laki yang tergila-gila pada saya ya Allah. Kini ambo lah tobat ya Allah. Tolong ampuni dosaku ya. Kata Nabi, api neraka itu panasnya 70 kali daripada api di dunia. Ya Allah, jangankan api di neraka, api di dunia saja aku tak tahan ya Allah. Ya, jadi mendekatkan. Tapi kalau ngantuk boleh tidur dulu, nanti baru sholat lagi. Biasanya ada sholat berjamaah. Jadi itu beriktikaf. Kalau malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, malaikat turun semuanya. Bukan hanya malaikat, bosnya malaikat. Siapa bosnya? Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat turun malam Lailatul Qadar, semuanya turun ke bumi. Sama bos-bosnya Jibril sampai orang sholat subuh. Maka disitulah Bapak Ibu. Jadi kalau umur kita cuma 60, bisa dapat tambahan kalau bisa beribadah di malam Lailatul
Qadar 1000 bulan ya. Berapa itu? 83 tahun 6 bulan. Baik Bapak Ibu, kapan Lailatul Qadar itu? Jadi berapa bisanya saja. Ada yang bilang malam 27 katanya. Dari mana? Katanya Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar disebut 3 kali. Ya. Hurufnya, huruf Lailatul Qadar itu hurufnya 9 Bapak Ibu. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Lailatul Qadri 9 itu. Katanya karena 9 huruf lalu disebut 3 kali, jadi 3 kali 9 berapa? 27. Tapi ini hanya penafsiran orang saja ya. Yang jelas tidak disebut. Baik, itu yang pertama. Mari kita berapa bisanya saja. Karena apa? Kita ini beritikaf itu membersihkan hati Bapak ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Mensucikan jiwa bukan dengan rinso Bapak Ibu. Kalau jasmani disucikan dengan sabun, dengan sampo ya. Tapi kalau jiwa ini disucikan dengan istighfar, berzikir, baca Quran, sholat. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita sucikan jiwa kita. Ada penyakit jiwa ini namanya apa? Kikir, serakah, sombong, dengki. Itu penyakit hati itu. Ya. Di bulan puasa kok sore-sore apa ke pasar pembukuan, rasanya ke di Bali saudara. Ya. Ada gado-gado di Bali, serabi di Bali, ketoprak di Bali, pecel lele di Bali, ya tahu berontak di Bali, sate Madura di Bali. Rasanya ke dimakan saudara. Tapi ketika berbuka apakah dimakan semua? Ternyata tidak, itulah serakah. Ya, serakah itu ingin iko padahal yang punya awak cuma tidak berapa. Ya, baik, kita masuk yang kedua yaitu zakat fitrah. Kalau i'tikaf ini menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah supaya dekat. Tadi di ayat tadi apa? Kalau hambaku bertanya padamu tentang aku dekat. Maka kita mendekatkan diri pada Allah dengan beribadah. Ya, dikabulkan doa. Kalau zakat fitrah ini hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Karena kita sudah merasakan lapar dan haus, lalu kita kasihan, maka diberilah zakat fitrah kepada orang-orang miskin. Masih banyak orang miskin di sekitar kita Bapak Ibu. Itu ada yang dorong-dorong gerobak, mengumpulkan botol-botol bekas ya. Itu di lampu merah, ada yang pakai apa? Manusia perak. Ya, ada yang bawa-bawa anak, entah anaknya dia entah tidak. Untuk menimbul rasa iba orang ya. Jadi rezeki ini dibagi Allah tidak sama. Tolong yang diberi rezeki berlebih, tolong berikan kepada yang kurang ya. Bapak Ibu, dokter spesialis kebidanan itu ilmunya hebat. Jadi dokter tidak mudah ya. Setiap malam ada 30 orang ibu-ibu hamil paresoh kehamilannya pada dokter kebidanan. Dikaca-kaca paruhnya oleh Pak Dokter, dicalik di layar monitor, anak ibu palusi katanya. Senang. Berapa bayar? 300.000 satu orang. 30 orang yang berobat malam itu. Ya katanya Pak Ustad, kalau ndak ambo kaca-kaca paruhnya ndak senang. 30.000, 300.000 kali 30 berapa? 9 juta semalam itu. Semalam ya. Jadi Allah membagi rezeki tidak sama Bapak Ibu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizkin. Allah melebihkan rezeki sebagianmu atas sebagian yang lain ya. Direktur bank Bapak Ibu, direktur bank itu gajinya 100 juta sebulan. 100 juta. Ya, komisaris 50 juta. Apalagi menteri, anggota DPR, kayon. Ya. Sementara yang awak kok
miskin melarat. Pegawai negeri, alhamdulillah, pegawai negeri berapa? 5 juta gajinya, tambah sertifikasi 3 juta, 8 juta ya Pak. Alhamdulillah. Tapi coba lihat tukang kue putu, keliling-keliling berbunyi-bunyi itu, dapat 1 juta satu malam. Dapat tak? Tidak dapat itu, mana bisa 1 juta. Tolong yang diberi rezeki lebih, tolong bayarkan zakat kepada orang yang kurang. Ya, jadi puasa ini melatih kita mau berbagi, tidak memperkaya diri sendiri ya. Kita tahu orang miskin banyak, maka kita kasihlah zakat. Zakat fitrah ini zakat yang dibayar dalam rangka hari raya Idul Fitri. Beda dengan zakat harta. Kalau zakat harta wajibnya pada orang kaya. Apa tanda orang kaya? Orang yang punya harta senisab. Berapa itu senisab? 20 dinar kata Nabi. 1 dinar 4,25 gram. Jadi kalau 20 dinar, 20 dikali 4,25 sama dengan 85 gram. Kalau kita punya harta senilai 85 gram, sudah bertahan 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau zakat harta untuk orang kaya, tapi kalau zakat fitrah tidak, zakat per kepala. Wajibnya zakat fitrah itu Bapak Ibu terbenam di akhir Ramadan, terbenam matahari di akhir Ramadan. Jadi kalau hari raya besok hari Rabu, hari Selasa itu hari terakhir ya, puasa yang ke-30. Itu malam takbiran, disitulah mulai start wajibnya. Mulai start wajibnya zakat fitrah. Maka kalau ada yang meninggal dunia jam 5 sore, ya jam 5 sore di Ramadan terakhir meninggal dunia, dia tidak wajib zakat fitrah karena tidak dapat terbenam matahari. Ya. Tapi kalau ada yang lahir jam 5 sore melahirkan bayi, maka dia wajib zakat fitrah. Bayi bukan bayinya ya, tapi orang tuanya. Jadi yang wajib zakat fitrah ini bapak-bapak kepala rumah tangga. Bayarkan zakat fitrah dirinya, zakat fitrah istrinya, anak-anaknya, pembantunya, ibunya, bapaknya. Tetapi Bapak Ibu, kata Nabi, amara Rasulullah SAW an nu'addiya zakatal fitri qabla khurujin nas ila shalah. Nabi menyuruh kita sebaiknya bayar zakat fitrah itu sebelum orang pergi sholat Idul Fitri, pagi-pagi sebelum sholat Idul Fitri dibayar tuh. Sebab kalau dibayar sebelum Idul Fitri sah. Kalau setelah Idul Fitri tidak sah zakat fitrahnya, hanya sedekah saja. Tapi Bapak Ibu, kalau pagi-pagi diberikan zakat fitrah itu, orang kesembahyang hari raya baru dibagikan, bila orang miskin akan membeli baju, beli sepatu, beli ketupek, ya, tidak mungkin, waktunya pendek, masa dari subuh sampai mau sholat Idul Fitri, ya. Maka ulama bilang boleh dibagikan 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri, supaya ada waktu bagi orang miskin untuk membeli baju, beli sepatu, beli kue raya, ya. Jadi boleh 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri, ya. Oke. Sekarang berapa? Kata Nabi, farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lisaim minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Nabi mewajibkan kita bayar zakat fitrah. 2 fungsinya, mensucikan diri orang yang berpuasa dari kata-kata kotor. Awak puasa tapi bergunjing jo, berduto jo, ya. Awak puasa bergunjing sekete, berduto sekete, ya. Yang sekete-sekete kau bisa ditumbuk dengan zakat fitrah. Yang kedua, fungsinya zakat fitrah itu apa? Untuk makanan orang miskin di hari raya, agar mereka senang di hari raya. Berapa besarnya? Kata Nabi, sa'an minat tamar awil bur awil sya'ir. 1 sa'
dari gandum atau kurma. Gandum atau satu sok itu berapa? Satu sok ini ukuran di Arab Bapak Ibu, dikonversi ke dalam ukuran di Indonesia ini 2,5 kilogram atau 3/3 liter, dibulatkan menjadi 3,5 liter. Ya, Nabi menyebut dengan gandum atau dengan kurma. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut sunnah Nabi, bayar zakat dengan gandum, dengan kurma. Belilah gandum lah, ya ada orang jual gandum. Tidak ada ya. Lalu ulama berijtihad, mengapa Nabi mewajibkan zakat fitrah dengan gandum, dengan kurma? Karena itu makanan pokok di Arab. Ya, kutul balad, maka kita membayarnya dengan makanan pokok di negeri kita. Kalau makanan pokok kita apa? Bareh. Kalau di Madura mungkin jagung ya. Jadi boleh. Jadi apa artinya? Seandainya Nabi hidup di Indonesia, beliau akan bilang bayar zakat fitrah dengan beras. Tapi Nabi hidup di Arab, tidak mungkin beliau bilang beras. Karena orang Arab taunya apa? Gandum. Jadi boleh dengan beras. Ya. Lalu ulama lain, Imam Abu Hanifah, boleh katanya zakat itu diganti dengan uang senilai harganya. Jadi mana yang lebih bermanfaat bagi orang miskin? Karena tujuan zakat fitrah apa? Kata Nabi, ugnuhum anit tawaf fi hazal yaum. Senangkan orang miskin agar mereka ikut bahagia di hari raya, jangan keliling minta-minta. Jadi tujuan utama zakat fitrah apa? Membahagiakan orang miskin agar mereka ikut gembira di hari raya, tidak keliling minta-minta. Jadi dengan apa? Kalau mau bayar zakat fitrah dengan gandum dan kurma, sah. Ya, dengan beras sah, jopiti sah. Coba tanya orang miskin, wahai orang miskin, kamu mau saya kasih gandum dan kurma? Mau enggak? Enggak dong katanya. Ya, apa maunya? Hepeng, maunya apa? Kalau mau bareh, kasih bareh. Ya, dikasih beras dia. Berasnya itu kalau makanan awak bareh Solo, bareh yang mahal, jangan dikasih sama orang bareh Dolo, bareh yang murah, ya, yang kita makan. Jadi begitu. Kalau nyo dapat bareh sakarung, inyo kembali baju, tentu dijual dulu barehnya, enggak? Jadi boleh dengan uang, mana yang bermanfaat bagi orang miskin. Di Basnas sudah ditetapkan bareh yang mahal itu kita hanya bayar 45 apa ya? 45.000, kan kecil itu. Ya. Dibulatkan sajalah 50 ya. Berapa orang dalam keluarga? 6, kasih 300. Kalau perlu kasih 500. Ya, karena ini berbagi Bapak Ibu ya. Ini orang yang suka orang suka mengurangi ya. Honor orang disunat, bantuan pemerintah dikurangi. Ya. Mengali, yang tidak mau apa? Berbagi. Kalau menambah, tambahlah tapah, tambah biti belanja dah. Apa di Bali segala mahal. Ya. Menambah, mengurangi, mengali, yang susah apa? Membagi. Jadi kikir itu obatnya bersedekah, berbagi. Kalau tidak kita ceke selama-lamanya, seolah-olah harta mau dibawa mati. Kata Nabi, al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah. Orang yang ceke jauh dari manusia, jauh dari Allah. Ya. Awak nak mau kawan jonyo dah Pak. Inyo ceke. Ya. Tapi orang yang pemurah, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah. Mudah-mudahan hablum minallah, hubungan dekat dengan Allah kita jaga. Hablum minan nas, hubungan dekat dengan manusia kita jaga. Maka minal aidin wal faizin,
Mari yang tinggal 5 hari ini Bapak Ibu kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Kita selamat berpuasa yang tinggal 5 hari lagi, dan selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kita kembali mendapat pengampunan, kembali kepada kesucian. Mohon maaf. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.